Mari dengar kabar gembira. Kerajaan yang tidak dapat diguncangkan. Pada tanggal 17 Januari 1994 di Los Angeles, Amerika Serikat, terjadi gempa bumi yang dahsyat, menimbulkan banyak kerusakan dan penderitaan. 1 tahun berselang, di Jepang, di daerah Panshin, Osaka, juga terjadi satu gempa bumi yang paling hebat sepanjang 70 tahun terakhir. Saat itu satu kota yang sedang tidur tiba-tiba tergoncang dengan hebat. Bangunan-bangunan bergoyang bagaikan kapal yang sedang terombang-ambing di tengah lautan yang berbadai dan hujan lebat. Sekejap mata, bangunan-bangunan bagaikan mainan anak-anak roboh dan hancur berkeping-keping. Suatu jalan tol yang dinyatakan tahan gempa berserakan oleh guncangan gempa dan tidak bisa dipakai lagi. Jalan yang panjang terputus-putus. Tiang penyangga berdiameter 5 meter pun patah. Bangunan-bangunan yang tinggi hampir semuanya runtuh. Orang-orang terbangun dari tidurnya, semuanya bingung dan berusaha menyelamatkan diri. Tidak sedikit yang terjatuh dari bangunan tinggi secara mengenaskan. Dan dalam waktu sekitar 1 menit, lebih dari 5.000 orang meninggal dunia. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Sebuah kota yang modern, dalam sekejap mata, menjadi rusak parah, runtuh menjadi abu. Semua situasi mengerikan di atas tidak lain merupakan ulangan dari keadaan bencana alam yang berulang-ulang terjadi sepanjang generasi manusia. Meskipun teknologi hari ini begitu maju, tetap tidak bisa dengan tepat meramalkan kapan terjadinya gempa bumi. Manusia dengan sekuat tenaga mencari lingkungan yang nyaman dan tentram, namun tempat yang manusia tinggali ini tetap bisa digoncangkan. Mungkin begitu terjadi gempa bumi, semua hasil jerih lelah seumur hidup manusia musnah, nyawa pun hilang. Sebenarnya selain gempa bumi, masih ada angin topan, banjir, dan bencana alam lainnya yang selalu mengancam kehidupan manusia. Di dalam masyarakat, masalah politik, ekonomi, transportasi, keamanan, dan lain-lain, semuanya bisa bergolak, mendatangkan ketidaknyamanan, menimbulkan keresahan. Bahkan di dalam diri manusia sendiri, angan-angan, gejolak emosi, sering mengganggu ketentraman hidup manusia. Masih ada kerusakan lapisan ozon, ancaman limbah nuklir. Tidak hanya di antara manusia ada berbagai pergolakan. Tidak ada tempat yang sebagai Firdaus. Langit pun sewaktu-waktu dapat tergoncang. Tetapi, teman, jangan putus asa. Kami memperkenalkan kepada Anda satu berita gembira yang besar. Alkitab mengatakan bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Langit bumi dan jagat raya semua adalah benda ciptaan. Kalaupun tidak digoncangkan, lambat laun juga akan rusak. Hanya Allah, pencipta jagat raya, yang dapat memberi manusia satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kerajaan ini tidak bersifat jasmani, melainkan bersifat ilahi, surgawi, rohani, murni, abadi, bahkan berada di dalam Allah yang tidak dapat binasa. Kerajaan adalah diri Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Masuk ke dalam manusia, menjadi hayat atau kehidupan manusia, agar manusia memperhidupkan Allah, menempuh hidup manusia Allah yang penuh kasih, terang, benar, kudus, seperti Allah sendiri. Kerajaan ini hakikinya adalah Allah sendiri. Dasarnya adalah Kristus. Strukturnya adalah gereja yang disusun oleh kelimpahan Kristus. Kerajaan ini tidak mengekspresikan diri manusia, melainkan mengekspresikan kemuliaan Allah. Karena itu ia tidak dapat digoncangkan, malahan akan berlangsung sampai kekal bersama dengan Allah Sang Kekal. Teman, maukah Anda mendapatkan kerajaan yang tidak dapat digoncangkan ini? Kerajaan berkaitan dengan hayat. Anda memiliki hayat manusia, maka Anda berbagian dalam kerajaan manusia. Jika Anda ingin berbagian dalam kerajaan Allah, Anda harus menerima hayat Allah. Tidak peduli bagaimana luhurnya Anda, tingginya pendidikan Anda, banyaknya harta, usaha, kesuksesan Anda tetap perlu mendapatkan hayat Allah.
baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Alkitab mengatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan sekali lagi dari Allah, mendapatkan hayat Allah, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana menerima hayat Allah? Harus dilahirkan dari Allah. Alkitab mengatakan bahwa Allah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, dengan hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kita pasti beroleh selamat. Teman, jangan ragu-ragu. Asal Anda membuka hati Anda, berdoa kepada Allah Sang Kekal, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau masuk ke dalamku, menjadi hayatku. Segera Anda masuk ke dalam kerajaan Allah, bisa menikmati segala kelimpahan kerajaan Allah sampai selamanya.